Pada zaman dahulu di tanah Parahyangan, Jawa Barat, hiduplah seorang wanita cantik dan bijaksana bernama Dayang Sumbi. Ia gemar menenun kain. Suatu hari, saat sedang menenun di saung, alat tenunnya jatuh ke tanah. Karena malas mengambilnya, ia bersumpah, "Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami." Tak lama kemudian, alat itu diambil oleh Tumang, seekor anjing. Ternyata Tumang bukan anjing biasa, melainkan jelmaan dewa. Karena sumpah tidak boleh dilanggar, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, pemberani, dan gemar berburu. Namun, Dayang Sumbi menyembunyikan jati diri Tumang, sehingga Sangkuriang mengira Tumang hanyalah anjing peliharaan biasa. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu rusa bersama Tumang. Namun, hingga sore, mereka tak mendapatkan apapun. Karena takut pulang tanpa hasil, Sangkuriang menjadi gelap mata. Ia membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang, lalu berkata bahwa itu adalah hati rusa. Dayang Sumbi yang menyadari kebenarannya sangat terpukul. Dalam kemarahannya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan senduk hingga terluka dan berdarah. Setelah itu, Sangkuriang diusir dari rumah. Dengan hati hancur dan penuh dendam, Sangkuriang meninggalkan kampung halamannya. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda sakti mandraguna. Sementara itu, Dayang Sumbi mendapat anugerah keabadian dan awet muda dari para dewa karena kesetiaannya. Suatu hari, Sangkuriang kembali ke tanah kelahirannya. Ia bertemu seorang wanita cantik yang tidak lain adalah Dayang Sumbi, tetapi keduanya tidak saling mengenali. Mereka jatuh cinta dan berniat menikah. Namun, Dayang Sumbi akhirnya menyadari kebenaran saat melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Ia sadar bahwa pemuda itu adalah anak kandungnya sendiri. Untuk menggagalkan pernikahan tanpa membuka aib, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat. 1. Membendung Sungai Citarum hingga menjadi danau besar 2. Membuat sebuah perahu raksasa, semuanya harus selesai dalam 1 malam sebelum fajar. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang memanggil makhluk halus untuk membantu. Bendungan hampir selesai, perahu hampir sempurna. Dayang Sumbi yang panik lalu berdoa kepada para dewa. Ia mengibaskan kain putih dan menaburkan cahaya hingga langit tampak seperti pagi hari. Ayam jantan pun berkokok. Mengira gagal, Sangkuriang murka luar biasa. Dalam kemarahannya, Sangkuriang menendang perahu raksasa itu hingga terbalik. Perahu tersebut dipercaya berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Perahu terbalik. Sementara bendungan yang jebol membentuk danau, dan jejak kemarahan Sangkuriang dipercaya menjadi lembah dan gunung di sekitarnya. Dayang Sumbi menghilang, dan kisah ini pun menjadi legenda turun-temurun. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa pengendalian diri hanya akan membawa penyesalan. Amarah sesaat bisa mengubah kehidupan selamanya.